Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan selalu baru untuk setiap kehidupan kita. Kita sudah belajar bahwa ibadah kita ketika kita jalankan dengan konsep Allah, maka akan berdampak untuk apa? Untuk kehidupan kita selama kita ada di dunia. Dalam 1 Timotius 4 ayat 18 dikatakan bahwa latihlah dirimu beribadah. Kita tolak dan jauhi tahyul dan dongeng-dongeng nenek tua. Karena ibadah itu berguna di dalam segala hal, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah ketika kita jalankan dengan benar, dan saya sudah katakan kemarin bahwa tidak ada perbedaan sebenarnya antara ibadah di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hanya di perjanjian baru lewat korban Kristus, ibadah kita semakin disempurnakan. Karena kalau kita perhatikan di dalam Ibrani 9 ayat 1, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di bagian tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan seterusnya tentunya kalau saudara baca. Di dalam ayat yang ke-11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dipercikan, abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kita lihat di sini jelas bahwa di dalam perjanjian baru lewat korban Kristus ada sebuah konsep yang disempurnakan. Karena hukum Taurat dengan segala aturan ibadahnya itu hanya bayang-bayang untuk menunjukkan bagaimana ibadah yang sebenarnya. Yesus berkata bahwa akan datang masanya dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar tidak lagi menyembah Bapa di gunung sana, di gunung sini. Tetapi ibadah yang benar itu adalah orang menyembah Allah dengan segala keunikannya di dalam roh dan di dalam kebenaran. Makanya Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini. Makanya orang-orang beragama pada waktu itu mana mungkin 42 tahun bait Allah dibangun, bait Allah Salomo. Dan dalam 3 hari engkau akan membangunnya. Dan memang itu yang dimaksud Yesus bukanlah hal-hal lahiriah, tetapi itu bicara tentang tubuhnya, umatnya. Kamulah bait Allah. Kata kamu menunjuk kepada pribadi dan kepada komunitas. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu memiliki konsep yang benar. Dan ketika kita beribadah dengan konsep Allah yang benar, mengikuti prinsip-prinsipnya. Karena di ibadah mulai sebelum pun hukum Taurat, Tuhan yang menetapkan aturan mainnya. Tuhan yang menetapkan seperti dia menentukan Nuh harus bangun bahtera, tingginya, lebarnya. Dia yang menentukan. Dan jelas ada ibadah-ibadah yang ditolak. Seperti Kain ditolak, Habel diterima. Ketika Nuh melakukan dengan ilham roh tentu, dia mempersembahkan binatang-binatang yang tidak haram kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mencium baunya, dan itu berdampak, dan Tuhan teringat dan berjanji bahwa dia tidak akan menghukum manusia separah apapun kembali dengan air bah. Dia buat pelangi sebagai tanda perjanjian. Jadi kita lihat di sini bahwa betapa serius dan pentingnya kita untuk memahami, karena ibadah itu berdampak. Jadi ada berkat untuk hidup kita yang sekarang. Makanya ketika kita beribadah, roti makanan kita diberkati, air di minuman kita diberkati. Jadi kita beribadah tidak mengejar berkatnya. Roti kita diberkati, makanan kita diberkati, minuman kita diberkati, penyakit dilakukan dari tengah-tengah kita, tidak ada wanita yang mandul ataupun keguguran di negeri. Jadi kita lihat secara pribadi ada dampak, dan kita nggak perlu kejar.
akibatnya. Jadi berkat dalam ibadah itu adalah sebuah akibat ketika kita beribadah dengan konsep yang benar. Dan ibadah yang melahirkan dampak itu adalah ketika kita mengikuti konsep yang benar. Dan ibadah yang benar itu adalah bicara tentang kehidupan yang disertai dengan kebenaran, kekudusan, dan ketaatan kepada Tuhan. 3 prinsip ini. Makanya dia mencari penyembah yang benar. Dia tidak mencari penyembahan, tapi dia mencari si penyembah. Jadi sekarang kita seringkali bermasalah dengan tata caranya. Boleh pakai musik atau tidak, boleh lampunya gelap atau tidak, bajunya bagaimana. Jadi kita justru seringkali beribadah meributkan hal-hal yang kembali lagi seperti kayak perjanjian lama, ribut. Ya kan, masalah nama Jehovah, itu bahasa Ibrani. Jadi kita nggak usah ribut karena Allah kita maha kuasa, maha mengerti bahwa kita terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa. Bahasa kita adalah bahasa kasih. Jadi terkadang kita gereja saling menyerang, menjadi tidak benar, menganggap lebih benar dari yang lain. Dan ini kita harus keluar dari konsep ini. Jadi kita akan melihat bahwa ibadah yang berdampak itu adalah sebuah akibat dari kita hidup di dalam ibadah yang benar, disertai dengan apa? Rasa hormat dan takut. Di dalamnya itu cerita tentang apa? Ada kekudusan. Nah, gimana hidup ibadah kita? Apakah hidup kita semakin membenci dosa atau kita semakin mencintai dosa? Nah, ini pertanyaannya. Apakah kita semakin hidup di dalam ketaatan dengan belajar taat di rumah, kepada otoritas, istri tunduk kepada suami, anak-anak hormat orang tua, suami mengasihi istri, menghargai anak-anak. Ini lebih penting daripada sekedar ibadahnya model kayak apa. Jadi ibadah yang benar itu adalah ketika kita menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jadi bukan hanya di dalam rohnya, bukan hanya sampai di bahasa rohnya kita menyembah dengan bahasa-bahasa lain, tetapi harus disertai kebenaran, kekudusan, ketaatan, dan korban Kristus. Yesus sudah mati sekali untuk selamanya. Ini menyempurnakan dari tata cara. Jadi konsep ibadah kita adalah salib. Mengarah ke sana semuanya. Bukan kepada pendetanya, bukan kepada kehebatan manusianya, bukan musiknya. Terkadang ukuran kita ibadah, wah harus orkestra. Bagaimana dengan ibadah di kampung-kampung yang jangankan beli musik sound system, alat gitar pun susah mereka beli. Jadi disinilah kita harus belajar memiliki pemahaman yang benar. Jadi ketika kita beribadah dengan konsep yang benar sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan dan terapkan, dampaknya adalah tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita secara lahiriah. Karena ibadah berguna dalam segala hal untuk hidup yang sekarang. Bahkan berdampak untuk apa? Untuk negeri. Makanya ketika Daniel beribadah dengan benar, Raja berkata semua orang harus takut dengan Allahnya Daniel. Wah, ini dahsyat. Dan ibadah itu akan berdampak sampai pada kekekalan untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang. Jadi Bapak Ibu percayalah, mulai masuk dengan konsep ibadah yang benar. Saudara akan lihat perbedaannya. Karena ketika orang Israel mau beribadah dihalangi oleh Firaun, saudara tahu apa yang terjadi dengan Mesir. Tulah demi tulah yang mengerikan, dahsyat menimpa mereka. Sampai akhirnya anak sulung mereka, manusia binatang, mati. Kenapa? Karena mereka menghalangi untuk umat Tuhan beribadah. Jadi percayalah, Allah pembela kita, Allah penolong kita ketika kita beribadah. Percayalah saudara, saudara nggak perlu kejar berkat, otomatis usaha pekerjaan kita akan diberkati. Karena itu percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, jangan setengah-setengah mempercayai Tuhan. Jangan hanya percaya di mulut, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia. Jadi saya berdoa dan berharap hari-hari ini kita sungguh-sungguh masuk dalam konsep ibadah yang benar, sehingga saudara melihat ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.